dan kepala sekolah. Nah, untuk AKM, untuk AKM ya, sasarannya adalah siswa pada seluruh pada hasil belajar bidang kognitifnya. Jadi gini maksud saya, Anda pahami dulu. Asesmen nasional itu ada 3 komponen. Pertama adalah asesmen karakter minimum. Yang kedua sering disingkatnya dengan AKM. Yang kedua asesmen survei karakter. Yang ketiga asesmen survei lingkungan belajar. Nah, kemudian dikatakan untuk AKM ini yang tadi ya, yang pertama. Sasarannya adalah siswa pada aspek kognitif. Sedangkan untuk survei karakter, analisis asesmen survei karakter, itu sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar bidang sosial emosionalnya. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, untuk mengukur kemampuan kognitif digunakan AKM. Untuk mengukur kemampuan sikap atau afektif, baik sikap sosial maupun sikap spiritual atau sikap keagamaan atau sikap religiusitas, maka digunakanlah instrumen survei karakter. Gitu. Sementara survei karakter sasarannya adalah siswa pada aspek si belajar emosionalnya. Sementara itu asesmen survei lingkungan belajar adalah guru dan kepala sekolah pada aspek karakteristik input dan proses pelajarannya. Nah, Anda harus tahu sekarang AKM ya. AKM itu sasarannya adalah seluruh sekolah. Sementara siswanya itu dari seluruh sekolah, cuma random. Dipilihnya secara random. Pertama sampel, yang kedua random. Jadi kalau misalnya seluruh sekolah, misalnya ya satu di Indonesia itu ada 70.000 sekolah misalnya. Nah seluruh sekolah itu dilakukan AKM. Dengan sasaran yang menjawab soal AKM itu adalah siswa. Hanya siswa yang menjawab itu sifatnya sampel. Tidak seluruh siswa. Kalau UN kan seluruh siswa kan. Nah kalau AN itu hanya siswa-siswa yang terpilih saja dan dipilihnya secara random atau acak. Kita kira begitu. Sementara survei karakter itu sasarannya juga adalah siswa. Ya, survei karakter itu siswa. Sementara yang survei analisis survei lingkungan belajar itu di situ ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah. Nah, kita lihat sekarang di sini. AKM ya, AKM itu di sini dikatakan merupakan penilaian yang mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 KM yang diukur. Pertama adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis. Nih, keterampilan berpikir logis sistematis. Kemudian keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari. Serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Jelas ini kalimatnya sangat abstrak. Guru mesti membaca dan mesti mendapatkan pelatihan kalau begini modelnya. Nah, kemudian AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar pengetahuan konten. Nah, di sini ada ininya, ada apa namanya? Contohnya nih. Komponennya kan ini ya. Nah, ini contohnya misalnya. Konten nih, ada literasi membaca dan literasi numerasi. Teks informasi, teks yang diperlukan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta pengetahuan yang bersifat ilmiah. Untuk numerasinya yaitu bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan
dalam kurung cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan desimal. Kemudian masih konten juga teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Jadi memang lebih cenderung kepada narasi ya soal-soalnya itu. Ngajarnya juga sama. Proses kognitif menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Gitulah nanti Anda bisa lihat di sini. Nanti saya coba kirim lewat email ya, lewat itu. Kemudian personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Nah ini, jadi sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifiknya berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang sifatnya futuristik. Begitu seterusnya. Itu kira-kira yang dimaksud dengan, nah sekarang kita lihat yang asesmen survei karakter. Nah, ini asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosionalnya berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random, gitu ya. Nah, sementara yang asesmen lingkungan sekolah, gitu, ini adalah asesmen atau penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Supaya lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat aja ininya indikatornya. Contoh nih, sasarannya iklim, keamanan, dan well-being siswa sekolah. Apa indikatornya? Keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Dan iklim kebinekaan sekolah. Apa itu indikatornya? Praktik multikulturalisme di kelas, sikap dan keyakinan guru kepada sekolah, kebijakan dan program sekolah. Indeks sosial ekonomi misalnya ada pendidikan orang tua, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, sasaran dari asesmen survei lingkungan ini. Pertama misalnya